Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya dan selalu semangat. Yuk buka halaman 4 tematik 4G. Di sini pelajaran IPA mengenai gaya. Menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yuk sekarang kita lihat halaman 5. Di sini dengan jelas kalian bisa baca, bisa simak, perhatikan macam-macam gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama gaya gesek, kedua gaya magnet, ketiga gaya gravitasi, keempat gaya otot, dan yang kelima gaya listrik. Yuk, Ibu akan jelaskan lebih sejelasnya. Ibu berusaha ya nak ya, semoga kalian bisa paham. Di sini kita baca sama-sama yuk. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Ya. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, ya, jika pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Jadi kalau misalnya ini di gambar ini, permukaan licin, Bu, yang disebutkan permukaan yang mana sih, Bu? Nah, ini yang disebutkan dengan permukaan ini. Ya. Jadi kalau ini licin, maka gaya gesek yang akan dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Coba manfaat gaya gesek yang kalian tahu apa saja? Ya, untuk alas sepatu. Ya, alas sepatu sepak bola itu kan diberikan pull di bawahnya untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan, sehingga pemain sepak bola tidak akan mudah, ya benar, tidak akan mudah tergelincir saat berlari dan menendang bola. Yang kedua apalagi nak? Ya, untuk mengerem sepeda. Oke. Mengerem sepeda itu yang diberikan apa nak? Kampas rem. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Yang ketiga apalagi? Permukaan ban diatur beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Ya, jadi permukaan ban, kalian lihat permukaan ban sepeda atau motor kalian atau mobil. Nah, kalau permukaan bannya botak atau tipis, maka kendaraan akan mudah tergelincir. Ya. Oke. Kerugian akibat gaya gesek apa sih, Bu? Yuk, Ibu akan jelaskan. Kerugian gaya gesek itu yang pertama adalah menghambat gerakan. Menghambat gerakan contohnya benda yang didorong di lantai yang kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Ya. Contohnya yang bisa menghambat yang tadi tuh sepeda. Oke. Yang kedua, tadi kerugian pertama adalah menghambat gerakan. Yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Nah,
ban sepeda yang sering mengalami gesekan akan semakin halus. Hal itu disebabkan benda akan mengalami AUS, AUS, Alpha Ultra Sierra. Ya, ada 3 huruf loh, mengalami AUS. Contoh benda yang mengalami AUS adalah ban sepeda yang semakin permukaannya semakin halus, maka dapat memperkecil gaya gesek. Nah, itu yang mengenai gaya gesek. Yuk, sekarang kita ke gaya gravitasi. Oke. Ya, gaya gravitasi. Oke, kalian baca sendiri. Mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Coba. Ya, karena benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Oke. Nah, besar pengaruh gaya gravitasi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Ya, perhatikan. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Ya. Udah jelas, ada tulisannya di situ. Jadi, akibat gaya gravitasi, semua benda yang jatuh ke bumi bagaimana? Iya, benar, tertarik ke arah pusat bumi. Maka, semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasi akan semakin besar. Oke. Planet-planet dan benda langit lainnya juga mengalami gravitasi. Oke, contohnya gravitasi matahari lebih besar daripada gravitasi bumi. Oke. Sekarang kita pelajari manfaat. Manfaat gaya gravitasi bumi yaitu yang pertama, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Oke, kalian nggak pernah lihat kan ada benda-benda melayang yang ada di bumi ini. Yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Jadi kita kan jalan di atas permukaan tanah, bukan yang melayang ya nak ya. Yang ketiga, air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Keempat, gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan, sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Oke, maaf. Sekarang kita ke gaya magnet ya, nah ya. Harusnya tadi gaya magnet dulu baru gaya gravitasi, tapi nggak apa-apa. Yuk, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Oke. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Adapun benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Oke, poin berikutnya.
Gaya magnet dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contohnya, pada kompas untuk menunjukkan arah. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Oke. Lanjut kita ke gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Yang kita manfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bermain, menulis, belajar, dan membawa barang. Kalian melempar bola menggunakan dengan tangan saat bermain basket juga menggunakan gaya otot. Oke, lanjut kita ke gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Perhatikan, benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak akan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Jadi tadi kalau yang bermuatan listrik sejenis berdekatan akan tolak-menolak. Tapi yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Perhatikan ya. Kalau sejenis itu akan tolak-menolak, sebaliknya benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Contoh, listrik statis, yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Coba nanti kalian praktek ya. Kalau di rumah ada penggaris plastik, kalian gosokkan ke rambut, itu akan menarik potongan kertas ya, yang digosokkan ke rambut, itu rambutnya akan naik. Dan contoh yang kedua adalah dapat menarik potongan kertas. Lalu penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik. Oke. Sekarang kita lihat ke halaman 4. Pengaruh gaya terhadap benda. Ada 4 ya nak, pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja Bu? Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Di sini tidak ada, jadi Ibu minta kalian dicatat ya. Gaya mengubah bentuk benda. Artinya, benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya seperti ini nak. Contoh gaya mempengaruhi benda diam adalah meja akan berpindah tempat ketika didorong dan gerobak akan bergerak ketika ditarik sapi. Contohnya seperti itu. Ya, gaya mempengaruhi benda diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Oke, di sini ada faktor yang dapat mempengaruhi benda bergerak.
ya. Contohnya, besar kecil gaya yang bekerja pada benda, yaitu ketapel. Ya, ketika ditarik, maka semakin jauh kerikil, ya, itu ditarik akan semakin jauh kerikil yang terlontar. Contoh yang kedua adalah besar kecilnya gaya gesekan. Seperti sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibanding di jalan berbatu. Oke. Yang keempat, gaya di dalam air. Nah, gaya di dalam air ini sebenarnya kalian bisa praktekkan nanti. Yang mengapung, benda melayang, benda tenggelam. Ada gaya angkat oleh air. Gaya di dalam air itu ada 3. Yaitu benda mengapung jika gaya berat benda lebih kecil dan gaya angkat air. Benda melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Sedangkan benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Oke. Kalian boleh praktekkan di rumah, tapi tidak usah dikirimkan ke ibu guru. Kali ini ibu akan memberikan tugas teori. Yang pertama, tuliskan macam gaya. Tuliskan macam-macam gaya. Dan buatlah contohnya. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda. Ada 4. Apa saja? Tolong dijelaskan. Nah, untuk tugas praktek, coba kalian lihat halaman 9 mengenai gaya otot, ya. Praktekkan bermain tarik tambang bisa bersama kakak, adik, mama, papa, atau teman tetangga yang biasa kalian bermain bersama-sama ya. Bermain tarik tambang seperti yang ada di gambar, lalu diskusikan, kumpulkan ke WA ibu guru saja, tidak usah ke Google Classroom ya. Jadi yang pertama tadi tugas teorinya, yang kedua mempraktekkan ini. Pertanyaannya sama seperti yang ada di buku. Tugasmu paling lambat minggu depan, 1 minggu dari hari ini ya nak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.